Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi Erik ten Hag ketika menangani Ajax Amsterdam dan berhasil bersaing di Liga Champion hingga dia bisa meraih juga gelar juara Eredivisie Liga Belanda guys. Oke, video ini saya buat karena saya mendapatkan request dari Bang Hepri Ulak Kerbau. Katanya, Bang, taktik Erik ten Hag yang berhasil membawa Ajax bersaing di partai puncak Liga Champion. Oke, insya Allah saya akan membahasnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan sekarang Erik ten Hag menangani Manchester United yang terpuruk cukup lama setelah ditinggal Sir Alex Ferguson. Kemudian sudah beberapa kali mengganti manajer, dan sebenarnya ada salah satu manajer yang menurut saya sukses menangani Manchester United, yaitu Jose Mourinho. Ketika itu dia berhasil meraih triple winner atau berhasil menjuarai 3 kompetisi berbeda selama semusim, tapi dianggap gagal, entah gagalnya di mana. Oke, bukan itu yang akan kita bahas. Kita kembali kepada coach Erik ten Hag. Erik ten Hag sedang jadi perbincangan karena kesuksesan di Ajax dan rumor ketertarikan klub top Eropa, dan sekarang nyangkut di Manchester United. MU tertarik dengan gaya kepelatihan Erik ten Hag dan dianggap bisa meningkatkan performa Manchester United saat ini. Tapi sayang City yang jadi juara, Chelsea juga gagal. Tapi ya sudah, selamat untuk City dan Liverpool yang gagal juara. Tetap semangat, mudah-mudahan musim depan masih bisa bersaing, dan saya harap Chelsea yang jadi juara. Oke. Erik ten Hag saat itu menangani Ajax Amsterdam, dan teman-teman tahu Ajax adalah Amsterdam dan Amsterdam adalah Ajax. Keduanya tak bisa dipisahkan. Ajax dibangun, dibesarkan, dan diangkat derajatnya oleh orang-orang Amsterdam. Demikian pun sebaliknya, martabat Amsterdam sebagai kota sepak bola terangkat berkat Ajax. Bukan kebetulan pula bahwa jika kita membaca sejarah tentang Ajax Amsterdam, mungkin kamu akan menemukan fakta bahwa sebagian besar pelatih sukses mereka adalah orang asli Amsterdam. Seperti Rinus Michels lahir di Amsterdam, kemudian Johan Cruyff tumbuh di rumah yang jaraknya hanya 5 menit dari Amsterdam Arena. Kemudian ada Louis van Gaal, dia juga sama lahir dan tumbuh di Amsterdam. Kalaupun tak lahir di Amsterdam, Ajax akan mencari seorang pelatih yang punya Ajax blood. Ini agar mereka mengerti betapa besarnya Ajax dan betapa besarnya Amsterdam. Ronald Koeman memilikinya, Frank de Boer tentu saja, dan Danny Blind dia pun begitu. Bahkan seorang Marcel Keizer yang gagal total saja punya Amsterdam blood. Memang ada pengecualian, tapi pengecualian itu tak akan diambil jika sang pelatih tak spesial amat guys. Udud dulu lah, udud. Oke, lanjut lagi. Karenanya ketika Erik ten Hag pertama kali ditunjuk jadi manajer Ajax, tak sedikit yang mengernyitkan dahi. Ten Hag jelas bukan orang Amsterdam. Ia lahir di Haaksbergen, sebuah desa besar di wilayah Twente, timur Belanda. Sepanjang karir ia juga tak pernah bermain untuk Ajax. Klub paling tenar sepanjang karirnya sebagai pemain hanya FC Utrecht dan FC Twente. Demikian pun soal pengalaman melatihnya guys. Ten Hag sebelumnya tak pernah berada di klub mentereng. Memang ia pernah melatih Bayern Munchen, tapi itu hanya Bayern Munchen 2. Klub terakhirnya sebelum tiba di Ajax pun cuma FC Utrecht. Pembedanya, dia di tiap klub yang ditangani, Ten Hag selalu mendatangkan legasi, meski mungkin belum cukup membuatnya dipandang. Ten Hag pun tak mengenal Amsterdam bro. Ia tak gemar mendongkak. Jika Anda perhatikan, Ten Hag lebih gemar menundukkan sedikit kepalanya ketika berbicara di hadapan wartawan. Ia berbicara dengan aksen Belanda Timur dan terkadang gerak-geriknya terlihat seperti orang Jerman. Ten Hag memang agak kaku dan tak terlalu ekspresif. Dia juga cukup keras kepala guys. Namun Mark Overmars, direktur sepak bola Ajax, tahu betul bahwa Ten Hag adalah sosok yang tepat. Karenanya ketika tim sedang jatuh di bawah Keizer dan Dennis Bergkamp yang saat itu berstatus asisten,
Overmars tahu harus memanggil siapa untuk memperbaiki Ajax. Pada Desember 2017 itu ia menelpon Ten Hag untuk menawari posisi sebagai pelatih. Overmars memang mengetahui kapabilitas Ten Hag karena keduanya pernah bekerja sama di Go Ahead Eagles pada medio 2012-2013. Saat itu, Overmars berstatus sebagai pemegang saham klub dan Ten Hag berstatus sebagai pelatih. Overmars paham bahwa taktik Ten Hag bisa menyelamatkan klub kesayangannya dari keterpurukan. Kita kemudian tahu bahwa Ten Hag tak cuma berhasil menyelamatkan Ajax, tetapi juga mengangkat klub ini untuk terbang tinggi lagi, guys. Pada musim penuh pertamanya atau musim 2018-2019, Ten Hag berhasil membawa Ajax meraih trofi Eredivisie yang sudah 4 musim terakhir pindah ke tangan PSV atau Feyenoord. Tak cuma itu, di musim itu kita juga mengetahui bahwa Ajax menulis kisah luar biasa di Liga Champions. Ten Hag berhasil membawa Dusan Tadic dan kawan-kawan menembus babak semifinal. Itu adalah pertama kalinya Ajax menembus fase gugur Liga Champions setelah terakhir kali melakukannya pada musim 2005-2006. Pada musim 2018-2019 itu, Ajax berhasil mengalahkan Real Madrid dan Juventus di babak 16 besar dan perempat final. Mereka juga hanya kalah karena aturan gol tandang dari Tottenham Hotspur di semifinal. Ajax tapi luar biasa di musim itu, dan hebatnya lagi itu dilakukan dengan skuad yang didominasi pemain muda. Ten Hag juga berhasil membawa pulang sepak bola yang indah dan atraktif ke Amsterdam. Ajax dibuatnya kembali menari. Orang-orang menyebut sepak bola Ten Hag sebagai Total Football 2.0. Sepak bola Ten Hag, kata Edwin Berdesar, CEO Ajax, adalah sepak bola yang akan membuat John Klub senang jika ia bisa menyaksikannya. Sebagaimana Total Football, pondasi sepak bola Ten Hag adalah penguasaan bola dan kemampuan mengutilisasi ruang. Total Football 2.0 atau sepak bola miliknya itu lantas bertumpu pada 3 hal. Pertama, pergerakan tanpa bola atau off the ball run, penempatan posisi dan pergerakan orang ketiga atau deep man run. Itulah yang membuat penguasaan bola Ajax begitu cair. Pemain selalu bisa menemukan ruang untuk melepas umpan atau menempatkan diri sebagai opsi umpan. Selain itu, bola bisa dijalankan dengan cepat karena ketepatan posisi tadi, guys. Ditambah pemain Ajax juga lihai soal urusan melepaskan umpan satu sentuhan. Umpan dan terus maju, tariklah lawan. Begitu kata Ten Hag soal penguasaan bola Ajax yang cepat dan cair. Lantas itu terbukti dari catatan mereka di Liga Champions musim lalu. Catatan penguasaan bola Ajax adalah yang tertinggi ketiga. Mereka mencatatkan rata-rata 62,5% penguasaan bola per laga dengan persentase umpan sukses sebesar 87,8%. Mereka bukan hanya mendominasi penguasaan bola, tetapi juga berhasil mengontrol jalannya pertandingan. Ini terbukti dari bagaimana mereka mampu terus menciptakan peluang berkualitas, sekaligus juga berhasil meminimalisir peluang lawan. Catatan di Liga Champions musim itu bisa dijadikan contoh. Sejauh ini, 4 laga Ajax mampu mencatatkan angka harapan gol 11,1. Dari catatan itu mereka mampu mencetak 13 gol. Ajax begitu klinis, angka itu bahkan jadi yang terbaik ketiga di antara semua kontestan. Sementara angka ekspektasi kebobolan via open play mereka hanya 2,9, dan dari situ Ajax baru kebobolan 2 gol, guys. Catatan mereka jadi yang terbaik keempat. Soal menciptakan peluang itu, pemosisian dan pergerakan pemain tadi yang menjadi kuncinya. Pertama, Ten Hag biasanya akan menginstruksikan para pemainnya untuk mengisi semua koridor lapangan atau flank, kemudian sayap, halfback atau tengah ketika sudah memasuki area lawan. Tujuannya untuk memperbanyak opsi yang pada akhirnya membuat serangan tak gampang putus dan untuk selalu menarik perhatian lawan. Pemosisian ini juga menarik karena penempatan posisi tak meski cycling. Pemain depan seperti Sebastian Haller bisa saja berada di halfback. Pemain sayap seperti Dusan Tadic pun bisa berada di tengah.
dan para fullback pun acap masuk ke area halfback atau tengah. Mereka khususnya Daley Blind diberi role sebagai invert fullback. Yang menarik soal itu, Ten Hag mengaku terinspirasi dari Pep Guardiola. Saya sangat ingat bagaimana Pep berlatih dengan memindahkan fullbacknya ke tengah, ujar Ten Hag dalam wawancara dengan Southgate. Guardiola merupakan salah satu sosok pelatih yang menjadi inspirasi Ten Hag. Dalam wawancara yang sama, ia bercerita bagaimana saat masih melatih Bayern Munchen 2, dia selalu menyaksikan latihan Bayernnya Guardiola. Itu membuat Ten Hag belajar, dan dari situ ia mengerti satu hal penting tentang cara mentransfer filosofi seorang pelatih ke lapangan. Sejauh ini hal itu tak hanya berhasil ia mengerti, tapi juga berhasil ia praktekkan. Soal kedua yang penting dari sistem serangan ajaknya Ten Hag adalah pemain yang dituntut untuk terus bergerak dengan atau tanpa bola, guys. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pemain akan rajin bergerak untuk menemukan ruang kosong. Namun lagi-lagi mereka juga bergerak untuk menarik perhatian lawannya, lure the opponent. Begitu kata Ten Hag. Salah satu contoh bisa dilihat dari aksi Nusair Majoris ini. Majoris melepas umpan ke Brigaus lalu bergerak tanpa bola ke dalam kotak penalti. Pergerakan tanpa bola Majoris membuat pemain belakang Dortmund tertarik dan menghasilkan jalur tembakan buat Berghuis. Bagi pelatih berkepala pelontos ini, semua pergerakan pemain ada gunanya. Ketika bola sedang bergulir di kanan, misalnya, pemain sayap yang berada di kiri jauh juga harus terus bergerak dengan dua tujuan. Pertama, untuk siap jika akan melakukan sweep play. Kedua, untuk membuat lawan tetap waspada dengannya, sehingga diharapkan terjadi kerenggangan di pertahanan lawan dan dari situ muncullah ruang kosong. Penempatan posisi yang jitu dan pergerakan tanpa bola yang cerdik membuat Ajax gampang mendapatkan peluang. Kenapa? Karena mereka, seperti kata Ten Hag di video yang belakangan viral dahulu, berhasil memunculkan beberapa pemain nomor 10 atau pemain pencipta peluang yang biasanya berada di belakang striker. Bahkan pergerakan tanpa bola saja bisa menghasilkan peluang karena menghadirkan ruang kosong. Semua bisa menciptakan peluang, makanya tak heran kalau di era divisi musim lalu sudah ada 10 pemain Ajax yang menciptakan setidaknya 1 assist. Di Liga Champions yang baru 4 pertandingan dulu, jumlahnya pun sudah 7 pemain, bahkan 19 dari 23 pemain yang pernah diturunkan Ten Hag di 23 pemain yang pernah diturunkan Ten Hag di seluruh kompetisi sudah pernah setidaknya melepas 1 umpan kunci, guys. Soal bertahan, Ten Hag menerapkan aturan 3 detik atau 3 second rule untuk Ajax. Itu adalah aturan yang membuat para pemain harus bisa merebut bola kembali dari lawan dalam waktu 3 detik setelah kehilangan bola. Berat memang, tetapi dari situlah Ajax tumbuh sebagai tim yang sulit dibobol. Dari 14 laga di era divisi dan di Liga Champions musim lalu, mereka baru kebobolan 4 gol saja, guys. Aturan 3 detik itu membuat para pemain Ajax harus lihai dalam melakukan pressing. Di Liga Champions, persentase pressing sukses mereka mencapai angka 30,3%. Sebagai konteks, persentase pressing sukses tertinggi di Liga Champions dipegang Liverpool dengan angka 38,5%. Catatan Ajax itu jelas tak buruk, bahkan lebih baik ketimbang Manchester City, Bayern Munchen, atau bahkan Manchester United. Soal efektivitas dalam melakukan pressing yang dihitung berdasarkan statistik pass per defense action atau peran yang dilakukan lawan sebelum sebuah tim coba merebut bola kembali dengan aksi defensif, Ajax menempati urutan 2 di bawah Chelsea. Catatan PPDA mereka seperti dihimpun dan Atletik ada di angka 8,0. Jika tidak sukses dalam melakukan pressing, Ajax bisa meminimalkan serangan lawan lewat pengorganisasian pertahanan yang rapat, jarak antar lini dan jarak antar pemain dekat sehingga mereka mudah melakukan overload untuk mengepung lawan, guys. Ini juga memudahkan pemain melakukan support ketika rekannya bisa dilewati lawan. Pada akhirnya itu semua yang membuat Ajaxnya Ten Hag begitu memukau, membuat mereka berhasil menjuarai era divisi 2 kali dan menembus semifinal Liga Champions sekali. Dan itu diciptakan Ten Hag lewat proses pembelajaran yang panjang sejak karirnya sebagai asisten pelatih hingga menjadi dirinya yang sekarang.
Ten Hag mungkin terinspirasi dari Guardiola atau pelatih Ajax sebelumnya macam Mikel Schroep atau Van Gaal. Namun seperti yang ia katakan, I'm not a copy of somebody else. Dia melatih dengan caranya sendiri, dia melatih dengan cara Ten Hag, dan apa yang ditampilkan Ajax di atas lapangan adalah sepak bolanya Ten Hag. Ten Hag pun punya ide, punya filosofi, dan punya kepribadiannya sendiri sebagai pelatih. Ia kaku, tak terlalu agresif, bicara to the point, tetapi tetap sederhana dan rendah hati, tak besar, meski mungkin keras kepala. Dan itu semua seperti tulis William Fisher di The Foxan, yang membuat Ten Hag cocok dengan Ajax meski tak punya Amsterdam Blood atau Ajax Blood. Segala hal itu pula yang membuatnya diincar atau dikaitkan dengan banyak klub tenar Eropa. Memang tak salah tertarik dengan Ten Hag, namun jika boleh saran, dan saya berharap Ten Hag sebaiknya tetap diajak membangun legasi seperti apa yang pernah dilakukan Mikel Schroep atau Van Gaal. Tapi sayang sekali mungkin Ten Hag ingin berpetualang hingga sekarang berada di Manchester United, dan saya harap Manchester United menemui kesuksesan di tangan Ten Hag. Tapi ya saya harap Chelsea bisa menjadi juara, bukan MU. Oke, buat teman-teman yang sudah mendengarkan ini baik-baik, saya senang sekali kita belajar bareng mengenai taktik, strategi, dan filosofinya Ten Hag yang sekarang menangani Manchester United. Kemudian untuk taktik, strategi, dan formasinya sendiri, Erik ten Hag menggunakan formasi 4-1-2-3 jika di dalam game top 11, atau kita sebut saja 4-3-3. Dan untuk mentalitas tim menyerang, fokus umpan, perpaduan, gaya mengumpan pendek, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Di susunan formasi Ajax Amsterdam ketika masih ditangani oleh Erik ten Hag di musim 2018-2019, yaitu di posisi penjaga gawang ada Onana, di posisi bek tengah Daley Blind, kemudian ada Delay, di posisi bek kanan ada Mazraoui, di posisi bek kiri Tagliafico, dan di posisi gelandang bertahan ada Skone, kemudian De Jong, ada Van de Beek. Di posisi bek tengah, di posisi gelandang serang kanan ada Hakim Ziyech, di posisi striker ada Huntelaar, dan di posisi gelandang serang kiri ada Tadic. Jadi seperti itulah taktik, strategi, dan formasi serta filosofi Erik ten Hag ketika menangani Ajax Amsterdam. Dan mungkin seperti itu yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request mengenai taktik, strategi, formasi, dan filosofi Erik ten Hag. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.